warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Osmi Jelita. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 4 Kota Pariaman. Sekaligus saya berstatus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2024 LPTK Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran dengan tema asuransi, bank, koperasi syariah untuk perekonomian umat dan bisnis yang maslahah. Selamat menyaksikan video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Ya. Oke, Ibu akan mengambil absen kalian dulu ya. Ibu akan cek kehadiran dulu. Yang pertama, Aditya Pranata, Alfifi, Ananda Naufal, Asra Muiti Fahrezi, Fadli Abdiansa, Farel Alfaido, Haris Marza Pratama, Irsad, M. Lutfi Sudirman, M. Farel Helino, M. Beno Agustian, Muhammad Andrias, Muhammad Fadil, Muhammad Nabil, Muhammad Zaki, Permata Huda, Rafa Alkanif, Rafil Jupria, Rehan Putra Pratama, Sahibu Fikri, Taufik Hidayat, Fiona Fitriana, Kita Aulia Putri. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya sekarang Ibu ingin memeriksa kerapian dulu. Kerapian pakaian sama tempat duduk. Yang merasa tempat duduknya tidak nyaman, silakan bersihkan sampah yang ada di sekitarnya. Sudah? Sudah? Sudah, bisa kita mulai? Oke, ketua kelas silakan siapkan teman-temannya, kemudian pimpin doa. Siap, Glenn. Hormat, Glenn. Tiga, Glenn. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang siapa yang baca Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tu'illu sha'irallahi wa la sa'ra
وإذا أردتم فاسجدوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Terima kasih Ananda. Baiklah, kita masuk ke materi lagi. Materi kita pada minggu ini yaitu tentang asuransi bank koperasi syariah untuk perekonomian umat dan bisnis yang bermaslahat. Nah, adapun tujuan pembelajarannya ialah yang pertama, siswa mampu memahami prinsip dasar asuransi syariah. Yang kedua, siswa dapat menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan bisnis yang maslahat atau bermanfaat. Yang ketiga, siswa dapat mengembangkan sikap gotong royong, keadilan, dan tolong-menolong dalam konteks kegiatan ekonomi yang berlandaskan syariah. Baiklah Anda sekalian, untuk materi hari ini Ibu rangkum dalam sebuah video. Jadi setelah ini video akan diputarkan. Kalian silakan memperhatikan, mengamati video yang Ibu tayangkan. Mengerti? Baiklah, sebelum penampilan videonya, Ibu akan berikan pertanyaan dulu untuk kalian. Pertanyaan awal atau pertanyaan pemantik. Asuransi syariah apa? Asuransi konvensional apa? Dah, sekarang asuransi dulu. Siapa yang tahu apa itu asuransi? Oke, kalian tahu. Kalau tidak ada yang tahu, baiklah mari kita sama-sama menyimak video yang akan ditampilkan. Kembali di Apple Gallery Channel. Pada video kali ini kita akan membahas Nabi Ibrahim untuk resepsi tingkat SMA Sekelas Belajar berdasarkan kurikulum yang terbagi dari berbeda. Adapun materi yang kita bahas yaitu tentang asuransi bank dan koperasi syariah untuk perekonomian umat dan bisnis yang maslahat. Adapun pada terbukti tentang asuransi syariah, bagian yang kedua tentang program syariah, dan bagian yang ketiga tentang koperasi syariah. Sebelum kita lanjut ke bagian pertama, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel. Baik, kita masuk ke pembahasan bagian yang pertama yaitu asuransi syariah. Asuransi berasal dari bahasa Inggris dari insurance, kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dan
25 Juli, dan Muhammad Teluga, Departemen Keuangan RI, dan beberapa pengusaha Muslim Indonesia dengan bantuan teknis dari Syarikat Takaful Malaysia. Sehingga pada tanggal 24 Februari tahun 1994 melalui tim pembentuk pasukan Cipta Indonesia atau TKI didirikannya PT Syarikat Takaful Indonesia yang diresmikan oleh Menristek atau Kepala BPPT Bersihati. Selanjutnya, hukum asuransi dalam Al-Quran dan Hadis tercantum dalam Surah Al-Anbiya ayat 2. Artinya, dan terlindungi kami dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan kami menyerang dalam berbuat dosa dan kerugian. Kemudian pada Quran Surah An-Nisa ayat 10. Asuransi syariah tidak memperlakukan dana hak sehingga peserta atau nasabah dapat mengambil kembali dana yang sudah dibayarkan. Sedangkan pada asuransi konvensional, dana akan hangus jika polis berakhir atau nasabah tidak membayar premi. Sudah? Yang lain paham? Paham. Jelas? Jelas. Sekarang untuk pertanyaan kedua, prinsip utama yang membedakan bank syariah dan bank konvensional. Ya, Anda silakan. Sebenarnya prinsip utama antara asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah konsep pengelolanya. Itu asuransi syariah mengelola risiko secara sering, sedangkan asuransi konvensional mengelola risiko secara transfer. Bagaimana yang lain? Ya. Sudah paham? Sudah. Masih adakah yang belum jelas dari materi? Silakan ditanyakan. Sebelum Ibu memberikan tugas, masih ada yang perlu dipertanyakan? Paham semuanya? Oke. Untuk tugas hari ini kita lakukan secara berdiskusi. Ibu akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Nopal. Nopal dan silakan. Asuransi syariah ataupun mengalami kecelakaan dan mengajukan klaim. Namun klaim tersebut tidak diterima oleh pihak asuransi dengan alasan dokumen tidak lengkap atau adanya kesalahpahaman tentang ketentuan klaim. Penyelesaian musyawarah mengadakan pertemuan antara peserta dan pihak asuransi untuk membahas ketentuan klaim. Dalam ekonomi syariah, musyawarah syura adalah penting untuk menyelesaikan masalah secara adil. B. Review akan mengkaji ulang akan perjanjian antara peserta dan pihak asuransi untuk melihat apakah ada syarat yang kurang dipahami atau belum dijalankan. C. Transparansi informasi. Pihak asuransi harus memberikan informasi yang transparan mengenai alasan tindakan klaim, dan peserta harus mendapatkan edukasi yang lebih baik tentang hak dan kewajiban mereka dalam asuransi syariah. D. Hasil. Dengan musyawarah dan transparan, peserta dapat memahami kondisi klaim mereka dan pihak asuransi dapat memberikan solusi yang sesuai dengan akad syariah. Jika klaim dibalik dari kesalahan administratif yang menyebabkan penolakan klaim, bisa diproses ulang. Baiklah, itu saja hasil diskusi kami. Dari kelompok lain, apakah ada pertanyaan? Ya, kelompok lain apakah ada pertanyaan? Oke, berdiri nak. Baiklah, saya ingin bertanya kepada kelompok satu. Mengapa klaim asuransi syariah bisa ditebak pada peserta merasa memiliki semua syarat? Oke, untuk kelompok satu. Dan kelompok satu, pertanyaan dari kelompok tiga, mengapa klaim bisa ditolak padahal seluruh persyaratan sudah lengkap? Ya. Oke, kelompok satu silakan diskusikan jawabannya terlebih dahulu. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang akan dijawab oleh Fadil. Fadil, silakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 tentang kasus asuransi syariah. Klaim asuransi syariah bisa ditolak jika terdapat kesalahan administratif, dokumen tidak lengkap, atau jika klaim yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan akad. Misalnya, akad baru dalam asuransi syariah menetapkan bahwa dana hanya digunakan untuk keperluan darurat atau risiko yang ditanggung. Oleh karena itu, penting bagi peserta memahami semua ketentuan sebelum mengajukan klaim, dan jika terjadi penolakan, musyawarah dengan pihak asuransi dapat menjadi jalan penyelesaian. Inilah jawabannya. Dan para kelompok 3 puas dengan jawaban kami tadi. Baiklah, saya sudah puas dengan jawaban Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil diskusi
diskusi kami yang akan dibacakan oleh Rafa Al-Kadim. Tiga, karena koperasi syariah gagal bayar oleh anggota. Kasus beberapa anggota koperasi syariah tidak mampu membayar pinjaman yang telah mereka ambil sehingga menghambat koperasi dan pembiayaan untuk anggota lainnya. Penyelesaian musyawarah adalah mengadakan musyawarah antara anggota koperasi untuk membahas solusi terbaik bagi mereka yang telah gagal bayar. Misalnya dengan memberikan perpanjangan waktu pengeluaran sementara. Dana sosial atau zakat jika koperasi syariah bukan mengelola dana sosial atau zakat, sebagian dana tersebut bisa digunakan untuk membantu anggota yang mengalami kesulitan finansial. Edukasi dan pembinaan koperasi harus memberikan edukasi keuangan kepada anggota tentang pentingnya pengelolaan keuangan, berarti dan tanggung jawab bayaran pinjaman. Hasil dengan musyawarah dan pemanfaatan dana sosial koperasi tidak bisa menjaga likuiditasnya dan membantu anggota yang kesulitan. Edukasi dan nilainya akan mencegah kejadian serupa di masa depan. Hanya itu hasil diskusi kami. Apakah kelompok lain ada yang ingin bertanya? Ya, kelompok satu bertanya. Ya, dari kelompok satu bertanya. Apakah yang harusnya dilakukan bank syariah jika usaha nasabah mengalami kerugian dalam akad mudharabah? Saya butuh beberapa waktu untuk menjawab pertanyaan Anda. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok satu. Pertanyaannya akan dijawab oleh Saiful Fikri Pratama. Dalam kan mudharabah kerugian usaha ditanggung bersama oleh bank dan nasabah. Kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan nasabah. Bank syariah harus melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa kerugian terjadi karena faktor eksternal dan bukan karena kelainan. Bank juga bisa memberikan pendamping bisnis dan restrukturisasi pembiayaan agar usaha nasabah bisa bangkit kembali. Baiklah, pertanyaan Anda sudah dijawab oleh Saiful Fikri Pratama. Bagaimana tanggapan Anda tentang jawabannya? Sudah paham. Sekian presentasi dari kami. Bila ada yang bertanya, kami akan memberi jawaban. Bukan harapan karena kami di sini presentasi, bukan mengisi hati yang sunyi. Waalaikumsalam. Dan setelah kelompok kalian tampil tadi, maka penguatan materi dari asuransi syariah, bank syariah, dan koperasi syariah ini adalah bahwa ketiga lembaga ini sangat penting dalam perekonomian umat karena semuanya beroperasi berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan tolong menolong sesuai dengan ajaran Islam. Oke, sampai di sini paham? Paham.
Bagaimana, sudah selesai? Ya, Bu. Sudah. Untuk penilaiannya nanti akan Ibu kirim juga linknya ke grup kelas masing-masing ya. Nanti coba dicek nilainya bagaimana. Ya, Bu. Ya. Sekarang kita akan melaksanakan refleksi lagi. Refleksi tentang materi hari ini. Siapa yang bisa? Refleksi materi hari ini ialah prinsip keadilan dan kerjasama. Asuransi syariah berlandaskan pada prinsip tolong menolong, keadilan, di mana peserta saling membantu dalam menghadapi risiko. Yang kedua, asuransi syariah memberikan perlindungan dan risiko yang tidak terduga, yang sangat bermanfaat bagi individu dan bisnis. Oke? Sudah? Untuk materi hari ini cukup sekian. Oke. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya materi kita. Ya, Bu. Untuk materi minggu depan kita akan membahas tentang cabur iman atau cabang-cabang iman. Oke? Untuk kelas silahkan disiapkan teman-temannya, bikin doa, tutup dengan berdoa bersama. Oke, semuanya. Ulang dulu. Ya, ulang ya. Siap, Greg? Terbaik, Greg? Jaga, Greg. Dari mulai. Alhamdulillah.